Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita melanjutkan tahapan atau seri yang kedua tentang kesalahan orang tua di dalam didik anak. Kemarin kita berhenti sampai nomor 13, sekarang 14, yaitu at-tasakhud bil banat, bersikap memandang dengan mata sebelah terhadap anak perempuan. Ya, bahkan membenci anak perempuan. Kalau lahir anak laki-laki itu beda senangnya kalau lahir anak perempuan. Ini sebetulnya ada darah-darah jahiliyah itu. Karena sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 58-59, kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu kalau ada anak perempuan lahir itu tidak disukai, bahkan kecewa. Digambarkan oleh Allah, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu. Jadi ketika dikabarkan akan kehadiran anak perempuan, maka wajah mereka itu menghitam, marah. Ini menunjukkan bahwa orang itu kalau marah, adrenalinnya naik, kolesterolnya naik, maka mukanya itu apa? Mukanya apa? Menghitam. Ya. Makanya orang yang sedang kolesterolnya naik itu di mukanya itu kusut, tidak cerah, dan bahkan mukanya itu muka-muka apa, Mas? Hah? Apa? Ya terserah antum aja apa? Ya muka kusut, lecek ya, lecek. Walaupun dia pakai parfum, walaupun dia itu habis mandi, kuyus, kucel ya, itu orang yang tandanya
Kolesterolnya naik karena sering marah. Karena orang itu kalau marah, adrenalinnya itu naik 20%. Dan itu pemicu rusaknya saripati makanan yang diolah di dalam tubuh kita sehingga menjadi lemak jahat. Makanya kenapa Rasulullah SAW melarang marah ketika puasa? Karena marah sebelum tergelincirnya matahari merusak proses pencernaan. Setelah tergelincirnya matahari merusak proses penyerapan sari makanan yang sudah diolah. Dan itu nanti berubah menjadi lemak jahat. Tuh, makanya jangan ini. Jadi dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kadhim itu kecewa yang mendalam. Kecewa yang berlipat-lipat. Kenapa lahir perempuan? Kenapa, Pak? Karena anak perempuan ini tidak bisa membantu untuk perang, bahkan ngerepotin perang. Nanti jadi tawanan, nyusahin. Gitu. Ya tawara minal qaum, malu ketahuan kaum. Makanya kalau kabilah itu banyak lahir perempuan itu malu. Karena enggak berdaya, pasti nanti akan menjadi santapan kabilah-kabilah yang kuat untuk diserang, untuk dijadikan tawanan. Itu jahiliyah. Makanya tidak segan-segan di antara mereka mengirimkan istri atau perempuan mereka untuk ditiduri jawara supaya lahir anak-anak yang kuat. Itu coba sampai situ jahiliyah. Kirim. Ya, kamu tidur sama fulan. Dan sekarang ternyata ditiru. Di Eropa itu ada bank money. Jadi money profesor itu diambil, kemudian dijual. Nah, nanti diproses dengan proses apa? Bayi tabung. Makanya kalau di sini dikatakan jahiliyah, tetapi disesuaikan dengan apa? Kondisi zaman. Dan kejahilian itu masih ada terus. Makanya ketika Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, ya benas Sauda, Rasulullah SAW memarahinya dengan ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyatun, kamu itu ada orang yang masih menyimpan unsur jahiliyah. Ya. Yatawara minal qaumi min su' ma busyira bihi. Ayumsikuhu ala hunin, kadang dicekik pelan-pelan. Am yadussuhu fit turab, atau dikubur hidup-hidup di dalam tanah sekenanya. Ya, kadang digali semeter, 2 meter, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tersebut dalam keadaan hidup-hidup, kemudian ditutup. Ala sama yahkumun, ketahuilah itu cara mereka di dalam menyimpulkan satu apa? Penilaian. Menghakimi. Apa sekarang buruknya seorang perempuan? Makanya di sini kelemahannya, orang yang sekarang ini membenci atau tidak suka atau memandang dengan pandangan sebelah mata perempuan, itu minimal terkena 6 sanksi. Yang pertama, dia protes terhadap takdir Allah. Ya. Protes takdir Allah. Di mana
Enggak selesai. Jadi protes terhadap takdir Allah. Di mana orang ditakdirkan menjadi laki, menjadi perempuan, itu ketetapan Allah. Yang kedua, menolak karunia Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dia bersyukur, ternyata dihadapi dengan cara kufur, yaitu kufur ni'mah, bahkan lebih daripada itu bisa kufur benar. Yang ketiga, orang yang tidak menyukai anak perempuan itu mirip dengan akhlak orang jahiliyah tadi. Ya. Dan yang keempat, dalil orang yang tidak suka terhadap anak perempuan itu sebagai bentuk, sebagai bukti akan rendahnya akal dia. Ya. Akan kerasnya hati dia. Dan akan adanya semacam cacat di dalam kepribadiannya dia. Jadi cara menyimpulkan sesuatu yang sangat picik gitu loh Pak. Kalau seandainya dia punya anak perempuan semua, terus laki-lakinya di mana? Kan anak antum nanti kawin dapat laki. Susahnya apa? Yang laki dapat perempuan, yang perempuan dapat, ya udah selesai. Kalau semuanya laki-laki, antum dari mana? Ya, emang bisa lahir? Ya. Terus kemudian akan menimbulkan kebiasaan kaum Lut kalau laki-laki semua. Dan berikutnya nomor 5, membebani perempuan dengan suatu beban yang di luar kemampuan dia. Apa salah dia? Dia lahir sebagai seorang perempuan kemudian dibenci. Kenapa kamu nggak jadi laki-laki saja? Mau operasi memang sulit juga. Nah, yang keenam, hal tersebut bentuk pelecehan terhadap perempuan. Itu ya. Makanya terima sebagai bentuk karunia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimaini." Ya. Ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim ya, memiliki anak perempuan. Ya, banat. Fasabara alaihinna, dia sabar. Kunna lahu sitron minan nar, dia akan menjadi penghalang dari neraka. Masya Allah. Selanjutnya dari sekalian nomor 15. Ya. Di antara kesalahan orang tua di dalam mendidik anak adalah memberikan nama-nama yang buruk. Makanya nama itu antum perbaiki dengan baik. Jangankan sekarang ini salah nama, salah ketik aja itu jadi masalah. Coba bayangkan Pak. Ketika antum sekarang ini salah huruf, nama saya dulu ditulis Zai, berubah menjadi Zae, itu habis 20 juta lebih. Ya, ngerubah di ATM, di bank, di KTP, di SIM, coba Bang, di paspor. Itu prosesnya berapa bulan? Itu urusan administrasi itu. Makanya nama-nama antum sendiri, nama istri antum, anak-anak antum perbaiki, jangan anggap sepele. Bahkan dikatakan oleh Abu Zaid, ya ini Bakar Abu Zaid, seorang ulama besar dari Saudi yang sudah meninggal dunia, lakinna hunaka ma'siyatun tatasalsalu fil asla. Ini maksiat bisa berenten serial. Efek dominonya itu banyak. Jadi hadirin sekalian, ketika antum memiliki nama yang kurang tepat, itu kesalahannya bukan diri antum, anak antum juga. Coba kalau antum menamakan dirinya menjadi umpamanya Petir, anak antum namanya Abdullah bin Petir, coba, Masya Allah. Atau memberikan nama diri Rudal, coba, Masya Allah. Ya, Ahmad bin Rudal. Itu. Makanya di antara sekian
kesalahan di dalam memberikan nama anak satu, memberikan nama anak dengan nama-nama Allah yang diharamkannya. Contoh Ar-Rahman, Al-Khaliq. Makanya harusnya diberikan nama Abdullah Abdul Khaliq. Ya. Al-Jabbar enggak boleh, tapi Abdul Jabbar boleh. Ya. Abdul Qahar, jangan Al-Qahar, karena Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, atau memberi nama anak Allah. Itu anak saya nomor 2, saya beri nama Allah. Jangan Abdullah. Kedua, memberikan nama anak yang harusnya dijauhkan karena itu haram. Yaitu memberikan nama-nama orang-orang yang sebagai tokoh sosok sejarah yang melampaui batas, yang telah melakukan berbagai macam kezaliman, hal-hal yang parah, berat. Contoh Hitler. Itu. Pembunuhan kolossal. Makanya jangan namai anak antum Hitler. Atau Fir'aun. Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab. Itu sudah nama-nama yang sudah masyhur jeleknya. Yang ketiga, memberikan nama anak yang itu dikiranya nama Allah tapi tidak. Contoh Abdul Sattar. Sattar itu bukan nama Allah. Abdul Maqsud. Ya, Abdul Maqsud, Abdul Sattar, Abdul Mawjud. Mawjud itu bukan nama Allah, Pak. Kalau sekarang Al-Mawjud itu sifat. Sifat Allah adalah ada, tapi bukan nama. Tidak semua sifat layak untuk dijadikan nama, dan pasti semua nama Allah ada sifatnya. Makanya di sini sifat itu lebih banyak daripada nama. Makanya antum perhatikan. Abdul Sattar, apalagi Abdul Rasul, hambanya Rasul. Ini haram. Karena anak antum menghambakan kepada Rasul. Abdul Rasul. Abdul Nabi, enggak boleh. Termasuk juga nama yang harus dijauhi adalah nama-nama seperti nama yang kesannya itu kurang adab. Contoh, memberi anak nama Ribut. Ini ribut terus ini nanti. Ya. Contohnya anak diberi nama Muhammad Ribut. Muhammadnya bagus, ributnya antum hilangkan. Kenapa? Itu kesan daripada kurang adab. Pak, sini ribut. Ini kan enggak enak. Atau memberikan nama anak Sukar. Ini kesulitan terus hidupnya dia. Atau memberikan nama anak Harab, Himar, Keledai. Ya, tidak harus dihindarkan karena itu ketiadaan adab. Atau memberikan nama anak dengan nama-nama yang nanti akan menghasilkan lelucon. Ya, diledek anak. Ya. Jangan itu juga. Contoh, anak diberikan nama Lombok. Akan diledek sama temannya. Ketika manggil, Lombok, pedes, pasti dibikin guyonan. Lombok, ijo. Atau diberikan anak namanya Tomat. Ya. Terus apa lagi? Itu nama-nama buah. Atau anak-anak diberikan nama buah-buahan, nama sayur, nama-nama ikan, pasti nanti dibikin guyonan nama temannya. Itu hindarkan. Atau sekarang ini nama-nama yang memberikan satu kesan, anak tersebut
akan jatuh ke dalam suatu keburukan. Contoh, anak diberikan nama Asmara. Nah, ini nanti itu Asmara. Itu. Terus apa lagi? Contohnya, ada nggak nama-nama yang kesannya ini di Indonesia? Ya. Walaupun nama-nama tersebut secara makna di lokal itu baik, tapi antum pakai nama-nama yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik. Ya. Tuh ya. Atau memberikan nama anak perempuan dengan nama khusus kaitannya dengan malaikat. Ya. Makanya jangan sampai menamai anak-anak dengan nama malaikat, anak perempuan ya. Umpamanya perempuan diberi nama Jibril, Mikail, Israel kata sebagian orang, walaupun setelah diperiksa di dalam beberapa riwayat nama malaikat dengan nama Israel itu enggak ada. Ya, enggak ada. Tuh. Dan yang terakhir memberikan nama yang kesannya adalah tazkiyah. Contoh, memberikan nama anak Zainuddin, Zainal Abidin, enggak boleh. Terus Ustaz gimana? Ya anak dulu masih bayi, enggak tahu. Gitu. Khairul anam, khairun nisa, enggak boleh. Karena itu ada tazkiyah. Rekomendasi kebaikan super khairun nisa. Siapa yang bilang kamu khairun nisa? Sholat aja jarang. Khairul anam, Masya Allah. Ternyata nyopet. Kan bahaya Pak. Khairul anam nyopet. Khairun nisa tukang ghibah. Terus apa lagi? Zainuddin, Zainul Abidin. Ternyata apa? Ibadahnya zong. Ya. Tetapi ngerubah ini Masya Allah Pak, repot Masya Allah ya, hampir sulit. Ya. KTP, ATM, SIM, paspor, urusan ke Dukcapil, makanya hati-hati. Itu ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu menulis nama Ahmad itu dengan Ahmad. Ada K-nya itu masalah itu. Makanya antum ketika didaftarkan ke RT RW itu awasi. Kesalahan awal itu di tingkat itu biasanya. Asal nulis, asal sekarang ini kemudian disampaikan ke kelurahan. Itu. Tuh ya. Selanjutnya dari sekalian, kesalahan nomor 16 adalah membiarkan orang tua terlalu lama tinggal di luar rumah. Orang tua. Jadi antum itu Pak, kalau keluar cepat pulang. Terlalu lama tinggal di luar sampai 2 hari, 3 hari tanpa keperluan, itu menimbulkan fitnah. Pertama, anak al-inshighal 'anil aulad bil bai'i wasyira' wa tijara ya. Walau utibal ab an dzalika laqala inna ma amali ajrihim. Kadang-kadang alasan jual beli atau usaha orang tua jarang ketemu anak. Ketika ditegur, ini saya lakukan kan untuk kalian juga. Padahal anak itu perlu dibersamai. Oh ya. Terus kemudian as-safaru tawil, safar berbulan-bulan. Makanya pernah ada seorang yang mau menikah, konsultasi ke saya. Ustadz, saya mau menikah, istri saya di Pekalongan, saya di Jakarta, ngapain kamu kawin? Nikah itu Pak, di dalam bahasa Arabnya itu dham, ngumpul. An-nikah di dalam bahasanya itu apa? Adh-dhammu wal jama'. Bergabung, menghimpun, kumpul.
Nah, kalau antum sekarang nggak kumpul, gimana? Antum mengawasi anak istri antum, ya, mentarbiyah, mendidik, ya. Kemudian ada masalah-masalah di sana dibutuhkan dipecahkan bersama-sama. Intinya nggak ada masalah, hubungan nikah masih lanjut, tetapi kurang sempurna, gitu ya. Al-uquf as-sa'at at-tiwal ma'al ashab, ini yang parah lagi. Kadang-kadang orang tua laki, ayah dengan teman-temannya, ya, melakukan kegiatan-kegiatan di luar sehingga apa? Lama. Ada yang ikut klub motor, klub mobil, klub mancing. Klub apa lagi? Kicomania. Klub apa lagi? Iya, wes, gitu. Ini antum perhatikan, nggak apa-apa kegiatan itu. Tapi antum ingat anak antum. Coba bayangkan setiap minggu, yang itu hari emas buat keluarga antum, keluar lagi. Ya, kapan antum melihat perkembangan anak antum di dalam sekolahnya? Kapan memperhatikan pertumbuhan jasmani anak antum? Akhlaknya, etikanya, cara makannya, cara berpakaiannya, sama teman-temannya, pengawasannya kapan? Itu ya. Nah, ini termasuk juga di antara orang-orang yang kawin lagi, kadang-kadang terlalu lama di rumah yang baru, sampai lupa rumah yang lama. Alamatnya aja lupa. Coba bayangkan. Udah punya anak 4. Masya Allah keangetan di rumah istri yang kedua. Sampai lupa istri yang pertama. Ditanya, Pak, istri antum yang pertama namanya siapa? Lupa, Pak. Masya Allah. Khusyuk banget antum dengan yang kedua. Ya, Allahu Akbar. Itu dosa antum. Pak, tidak ada perkara sunnah yang menimbulkan sanksi kecuali ta'addud. Ya. Enggak ada perkara sunnah yang ada sanksinya. Ada? Enggak ada, kecuali apa? Kecuali nikah lagi. Kata Rasulullah SAW, "Man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syaqquhu ma'il." Barang siapa yang punya 2 istri atau lebih, condong kepada salah satunya, nanti datang ke hari kiamat, badannya mati separuh. Loh, disangsi karena apa? Masalah. Jadi antum mikir kawin lagi itu jangan cuma nafsu, jangan cuma enaknya. Emang enak. Itu tanya aja sama orang yang punya 2 istri, 3 istri, tiap hari itu Panadol. Kecuali punya mental yang safety, yaitu apa? Ndablek. Udah itu. Insya Allah itu mental paling bagus itu. Kalau ndablek antum lain soal. Itu. Atau dua-duanya atau tiga-tiganya bisu, aman itu. Kayak komplain. Akhirnya anak antum menjadi yatim sebelum antum meninggal dunia. Makanya kata sang penyair, laisal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila. Sesungguhnya orang yatim itu bukan kedua orang tuanya meninggal dunia dan dia tinggalkan di dunia ini terhina. Innal yatima huwa alladhi talaqqa lahu umman taqallat au aban mashghula. Yang disebut dengan anak yatim adalah orang tuanya masih ada, tapi ibunya berlepas diri, bapaknya sibuk. Itu. Siapa yatim? Bapaknya Batman, ibunya Jarum Super. Paham? Apa itu Jarum Super? Jarang di rumah, suka pergi. Batman apa? Betah main. Coba bayangkan. Bapaknya Batman, ibunya Jarum Super. Itu yatim anaknya. Itu.
Percaya nggak percaya begitu. Termasuk kesalahan berikutnya nomor 17. Kesalahan orang tua kepada anak berikutnya adalah ad-du'a 'alal aulad, mendoakan buruk kepada anak-anaknya. Termasuk memaki dengan kalimat-kalimat yang kotor. Sambar geledek loh. Sama itu mendoakan, Pak. Dasar anak jahannam. Oh, Masya Allah. Yadkhul fi jahannam ada. Itu. Oh, udah deh nyungsep loh. Itu apa artinya? Mudah-mudahan kamu nyungsep. Makanya Rasulullah menegaskan, la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan buruk kepada diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum, jangan berdoa buruk kepada anak-anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum, jangan doa buruk kepada harta kamu. Contoh, ya punya motor, ya enggak baik-baik banget, suka mogok. Maki-maki motornya. Dasar nih motor, kenapa begini juga kagak setia? Emang lo pacaran sama motor? Itu kan ditendang bannya sampai guling. Dasar motor kagak beres. Diajak begini aja enggak dukung, enggak ini. Motornya dimaki-maki, Pak. Kenapa la tuwafiqu minallahi sa'atan, tidak lepas omongan-omongan kamu yang nyeletuk tadi itu. Yus'alu fiha ata'an, sebuah doa yang itu dimintakan kepada Allah, akhirnya apa? Fayastajiba lakum, dikabulkan Allah. Itu. Jadi makian, umpatan, kata-kata yang buruk untuk anak, untuk harta kita, itu antum hindarkan. Karena kata-kata itu bisa berupa doa. Contoh aja, nyungsep lo itu artinya apa? Mudah-mudahan kamu nyungsep. Mati aja sono lo kebakar. Mati aja sambar geledek lo. Apa itu? Doa. Ya. Hati-hati ya. Selanjutnya nomor 18, at-tarbiyatu ala safasi fil umur, mendidik anak dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan yang tidak berguna, bahkan tindakan-tindakan tersebut tidak senonoh. Contoh, memotivasi anak untuk kumpul di beberapa klub-klub malam, ya klub-klub orang awam, adu jangkrik, adu burung puyuh, itu. Atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir, ya, itu. Atau nyium kepalanya, botaknya orang kafir, nggak boleh, itu. Ya, nggak boleh. Nah, kenapa? Kenapa antum tahu? Itu. Wa ta'widul banati ala labsil qasir, membiasakan anak-anak pakaian ketat perempuan, ya, merusak bagian begini berarti begitu, you can see berarti kamu bisa melihat, itu bahasa Arab, bahasa Inggris kan, you can see. Bahkan pakaian sekarang ini wanita-wanita, Masya Allah Pak, na'udzubillah, dan itu dipampang terbuka di dunia sosmed. Ya, dari mulai bupati sampai sekwilda lengkap di situ. Tahu itu apa bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Itu. Apalagi sekitar wilayah dada, sekwilda, buka semua. Itu. Makanya dikendalikan, wa min dzalika ta'widu ma'ala itlaqil ibaratin nabiyah, atau anak-anak membiasakan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak senonoh. Tidak jarang Pak kita temukan anak-anak siswa SMP, SMA yang kalimat-kalimat kebun binatang itu menjadi bahasa antar mereka. Itu. Yang paling sering disebut, bahkan anak-anak kita, anak-anak itu lebih sering menyebut kalimat anjing daripada kalimatullah.
Kurang berzikir itu. Coba kalau dia menyebutkan astagfirullah, beda dengan kalimat tersebut. Ya, atau kalimat-kalimat yang seram, nakut-nakutin temannya, dihindarkan, ya. Atau memberikan gelar-gelar teman yang jelek, bogel, tengil, terus apa lagi? Apa lagi? Itu nggak boleh. Hindarkan anak-anak. Kalimat yang seperti itu langsung di stop. Kalau antum sejak dini menyetop dari kalimat-kalimat yang muncul dari anak antum, insya Allah dia akan terbiasa. Tuh ya. 19 fi'lul munkarat amamal aulad. Kesalahan mendidik anak di antara sekian kesalahan nomor 9 adalah melakukan kemungkaran di depan anak. Contoh, ngerokok di depan anak. Bahkan ada orang tua yang nasihatin anak supaya nggak ngerokok, tapi sambil ngerokok. Kamu jangan ngerokok seperti bapak. Loh gimana? Itu. Bapak ini udah mentok, ya, RT aja udah susah. Kamu menteri ada potensi, makanya jangan ngerokok seperti bapak. Nggak kena, Pak. Contoh anaknya digebuk pakai sarung suruh ke masjid, dia malah nonton TV. Nah itu. Ya. Jadi simak tampilannya juga tidak sesuai dengan sunnah. Nyetel musik keras-keras, menyaksikan berbagai macam film-film porno dan yang lainnya. Mutaba'atul musalsalat, ya. Setiap saatnya tidak lepas matanya dari HP, yang ditonton adalah apa? Apa Mas? Drakor. Terus apa lagi? Itu. Dan akhirnya apa? Mata ini dosa, terbiasa yang dilihat itu akan membuat bebal kita terhadap maksiat, dan akhirnya bermasalah kepada anak-anak kita. Bahkan Pak, kata para ahli pendidik, anak itu terutama umur-umur dini itu melihat terpengaruh dari orang tuanya, itu apa yang dilihat dari orang tuanya itu hampir 74%. Makanya hati-hati berpenampilan di depan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Insyaallah adzan, ya. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kita tambah 5 biar nanti ada part yang ketiga dan itu terakhir. Nah, baru setelah itu kita akan memasuki tema berbeda. Baik. Yang ke-20. Apa 20 ya? Syalbul munkarati lil manzil. Membawa kemungkaran ke dalam rumah. Ya, dari mulai majalah-majalah porno, terus kemudian sarana-sarana atau media-media elektronik yang menghancurkan, atau buku-buku yang sekarang ini membawa pemikiran-pemikiran yang rusak. Semua ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Makanya Pak, kenapa sekarang ini hasil pendidikan anak-anak kita itu tidak seperti zaman dahulu? Karena terlalu rusak lingkungan yang kita ciptakan. Terlalu tidak kondusif untuk mencetak anak-anak yang seperti diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, contoh aja di sekitar rumah kita ada apa? Mensupport anak itu menjadi baik atau buruk.
Tidak terkondisikan anak itu bisa sholat 5 waktu, tidak terkondisikan anak itu belajar dengan baik. Kita bukan masalah rumah itu besar atau kecil. Rumah besar banyak kemungkaran. Di kanan diri dia alat-alat musik. Untuk mencari buku agama aja susah. Ya, bangun untuk sholat aja juga repot. Ini semuanya tergantung orang tua di dalam mengondisikan. Itu ya. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa orang tuanya. Menjadi anak Yahudi, Nasrani atau menjadi apa? Nomor 21. Kasratul muskilati bainal walidain. Banyaknya problem masalah antara kedua orang tua. Ini juga bahkan memperburuk rasa aman anak. Makanya ketika anak itu sering melihat mendapati orang tuanya tengkar, clash, itu akan tercipta rasa tidak aman secara psikologis. Ada keterancaman, ada ketidaktenangan. Makanya antum jangan meremehkan, ini anak umur baru 3 tahun, 4 tahun belum ngerti apa-apa. Meskipun dia sedang lompat-lompat ketika antum tengkar sama istri atau suami antum, anak itu merekam kejadian tersebut. Maka hati-hati. Jangan ada pertengkaran di depan anak. Jangan ada semacam permasalahan rumah tangga yang dimasukkan ke dalam dunia anak. Contoh kecil, ada ibu-ibu nangis-nangis ke anak perempuannya untuk memikat hatinya. Kenapa? Nangisnya masuk histeri karena apa? Ditinggal bapaknya kawin lagi. Lo ibunya aja nggak kuat untuk nanggung, kok apalagi anaknya. Lagi nangis-nangis ngeluh-ngeluh karena ketekan utang sono sini. Anaknya dibebani dengan cerita-cerita, dengan keluhan-keluhan. Lo ibu saja, bapak saja nggak kuat. Kenapa anak yang sekarang ini belum waktunya dibebani hal itu? Loh ya. Makanya jangan suka membebani, jangan suka mengeluh ke anak masalah-masalah rumah tangga. Karena dia belum waktunya, Pak. Nomor 22, adanya tanakut kontradiktif. Orang tua nyuruh jujur, ternyata faktanya bohong. Nyuruh untuk menepati janji, ternyata dia menyelisihinya. Nyuruh untuk birrul walidain, ternyata dia durhaka. Bahkan memutuskan silaturahmi yang tadi. Nyuruh anaknya tidak ngerokok, ternyata dia sendiri ngerokok. Tuh ya. Bukan berarti ketika orang tua sekarang masih teledor, banyak kekurangan, tidak memberikan masukan. Tapi coba antum kondisikan, antum setel. Boleh antum sekarang ngerokok. Tapi ketika antum sekarang ini nasihatin, jangan ngerokok gitu loh. Insya Allah bapak kadang-kadang masih ngerokok. Tapi insya Allah nanti setelah dicabut nyawa bapak, baru berhenti. Aduh, parah ini kan gitu. Makanya saya membuat buku, wahai perokok, inilah surgamu. Itu. Kadang-kadang kontradiktif dalam hal ini, memang masya Allah kita menemukan berat, Pak. Makanya pendidikan kita di pondok itu gagal setelah pulang. Karena apa? Kondisi lingkungan. Kita sudah bentuk sholatnya tertib, akhlaknya tertib, kebiasaannya bagus. Rusak dalam liburan, apalagi setelah lulus. Karena ada faktor kontradiktif yang ada di lingkungan kita, baik lingkungan masyarakat, lingkungan kampus, terutama lingkungan keluarga. Nomor 23, menyerahkan pendidikan anak, pengasuhan anak totalitas kepada pembantu atau guru les. Jangan antum menjadi orang yang sekarang ini fasilitator. Antum itu bapak, bukan fasilitator. Jadi bapak hanya memfasilitasi kursusnya anak,
terus privatnya anak, terus apa lagi? Di dalam hal-hal pendidikan juga pengasuhan menjadi fasilitator dikasihkan kepada pembantunya. Bukan, antum itu bukan fasilitator, bukan mediator, tetapi apa? Seorang sosok ayah dan ibu yang dinamisator. Menjaga dinamika, ya, kondisi-kondisi fluktuatif, akhlak anak, perilaku anak. Dengan apa? Pendidikan, pengawasan, kontrol, motivasi, ya, memberikan masukan-masukan. Sebagai mentor yang efektif itu orang tua. Nomor 24. Tarkul banat, membiarkan anak keluar masuk mal, keluar masuk pasar tanpa kontrol. Apalagi tidak didampingi oleh ayahnya atau mahramnya. Ini harus diperhatikan juga, ya. Dan yang terakhir nomor 25, ihmalul hatib wa tarkil muraqabah wa tarki muraqabatihi fil manzil. Membiarkan anak dengan gadget dan membebaskan hal tersebut di rumah menggunakan fasilitas tersebut. Makanya kuncinya gini, Pak. Selagi anak antum belum SMA, jangan pegangi HP atas nama. Antum boleh kasih HP, tapi HP bapak, HP ibu. Apa bedanya? Oh banyak. Pertama, kalau ibu bapak kasih HP, itu atas nama dia. Ketika bapak ambil, dia akan bersikukuh, mana HP saya? Tapi kalau itu HP bapak ibu ambil, nggak bisa apa-apa. HP saya nih, HP bapak, HP ibu, tuh satu. Kemudian yang kedua, dia akan bebas membawa kemana-mana. Tapi kalau HP antum, mana? Kamu seperlunya aja, ambil. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, anak nanti akan hilang psikomotoriknya, Pak. Apalagi anak umur usia dini, golden age, yaitu 1-4. Jauhkan dari dunia HP dan awasi dengan baik kalau memang dia itu pakai tab atau fasilitas elektronik untuk belajar abata dan yang lainnya. Kenapa? Karena membunuh psikomotorik. Biarkan anak antum umur tersebut loncat-loncat, lari-lari, kadang guling, kadang miring, kadang nyungsep. Iya kan? Itu sedang dalam keadaan mengasah motorik yang halus dan yang kasar. Makanya anak-anak yang sekarang dipegangi HP terbunuh, lihat aja, jalan aja nabrak-nabrak, apalagi lari. Turun dari tangga aja jatuh, karena enggak terasah. Itu apalagi maknya seneng anaknya anteng diem, pegangin HP, ngobrol, ngerumpi itu. 2 jam, anaknya sampai lupa. Nuh, anak saya di mana? Saking antengnya, di kolong meja. Gitu kan gitu. Main apa? Game, main apa? Buka YouTube, hancur antum anak antum. Makanya betul kata Bill Gates, Stephen Jobs juga mengatakan, anak itu baru boleh dikasih HP setelah umur SMA. Ini TK aja punya grup WA. Gimana nggak hancur anak antum? Itu ya. Awasi, kontrol. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah 26 sampai 40 ya. Nanti ada 15 poin kita tutup kajian kita tentang masalah kesalahan orang tua di dalam mendidik anak. Silakan, mungkin ada yang tanya. Ya, silakan Pak. Kenapa Pak? Sambutan apa? Oh, ya. Kemarin ada yang nanya, saya nggak ngerti juga. Pak, gimana hukumnya mencium paus? Ya nggak apa-apa. Anak kira ikan. Ya, ya. Anak akhirnya menarik. Enggak Ustadz. Oh, itu. Ya, insya Allah. Memang ada yang mencium-cium. Ternyata ada gambarnya. Begini Pak.
Islam, Masya Allah, ada penjelasan yang cantik, indah di dalam kitab Al-Furuq karya Imam Al-Qarafi. Al-Furuq itu jamak dari farqun, karena apa? Imam Al-Qarafi dari awal sampai akhir membedakan sesuatu yang tampak mirip sama tapi beda. Ketika itu beliau menjelaskan tentang bedanya al-birru wal-wuddu wat-tawaddud. Dihadirkan dua ayat. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Dengan ayat yang juga sama. Ini surat apa tadi itu? Yang saya bacakan. Surat? Ya. Di surat Shafnya Allah mengatakan, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu berbuat bir kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kamu dan tidak memerangi kamu. Sesungguhnya Allah itu senang kepada bersikaplah kalian itu muqsid, sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang muqsid. Tayyib, apa perbedaan antara al-adl dengan al-qist? Kalau adil itu bersikap bersikap adil secara zahir batin, terutama batin. Tapi kalau al-qist itu bersikap adil secara zahir. Oke. Al-birru adalah tampak dan menampakkan kebaikan dari sisi zahir. Enggak apa-apa. Ya. Kita santunin orang-orang lemah di antara mereka, kita doakan hidayah, artinya mendapatkan hidayah. Ketika kita tetangga kafir sakit, kita tengok. Kalau mati takziah boleh. Bahkan Al-Hasanul Basri dan ulama-ulama lain memberikan tata cara lengkap untuk takziah kepada orang-orang non-muslim. Makanya tetangga itu ada 3. Tetangga yang punya 3 hak, yaitu muslim dan kerabat. Punya hak Islam, kerabat, tetangga. Ada yang punya 2 hak, yaitu apa? Muslim, orang lain punya hak Islam sama tetangga. Ada yang punya 1 hak, yaitu apa? Orang kafir non-muslim. Punya hak 1, yaitu tetangga. Makanya Abdullah ibn Amr bin As ketika mengolah suatu makanan, yang pertama kali disuruh untuk memberikan adalah tetangga Yahudi. Itu bir. Ya. Tidak membuat kegaduhan di komplek, tidak mengotori rumahnya dengan sampah, kerja bakti di lingkungan birrun, tidak dilarang. Rasulullah SAW menyambut orang-orang Nasrani Najran di masjid, birrun. Ya. Tetapi hadirin sekalian, birrun tersebut, kebaikan tersebut, hanya sekedar kita itu ma'asyarah, melakukan mereka, mempergauli mereka, memperbaiki hubungan sifatnya zahir. Memberikan hak-hak. Makanya kata, bahkan perlakuan kita terhadap kafir dhimmi, katanya Imam Ibnu Hazm, andaikan orang-orang kafir dhimmi yang sudah mendapatkan pelindungan Islam ini diserang oleh temannya, supaya kembali ke agamanya, kita wajib angkat senjata dan melindungi mereka mati-matian seperti melindungi kaum muslimin. Subhanallah. Rasulullah juga mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang yang mengikat perjanjian, maka dia tidak menemukan baunya surga.
Tapi hadirin sekalian, kalau sampai menghinakan kita sebagai pelayan, ya, gosok sepatunya, terus melayani pribadi hariannya, apalagi sampai menyium-nyium kepala, itu terhina, nggak boleh. Itu ya. Masalahnya kalau nyium seperti itu, dia memperlakukan ayahnya enggak seperti itu. Jangan-jangan enggak pernah menyium botak bapaknya. Itu kan gitu. Ini kan berlebihan. Makanya nyium tangan kiai sampai infeksi ini ekstrim kanan, nyium tadi itu kepala non muslim sampai seperti itu ekstrim kiri. Dua-duanya ekstrim. Enggak boleh di dalam Islam. Kepada tokoh aja mencium dengan cara gulu itu aja nggak boleh. Apalagi kepada non-muslim. Makanya dari sekalian, Masya Allah, sikap Ja'far ketika disuruh hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah kan, diterima Raja Habasyah yang masih Nasrani. Kenapa disuruh untuk hijrah ke sana? Karena dia itu dikenal raja yang adil meskipun dia non-muslim. Dan ternyata betul mendapatkan perlakuan yang adil, perlindungan yang sempurna di sana. Ya. Makanya ketika dia datang menghadap raja, semuanya sujud. Ja'far dengan beberapa temannya, para sahabat yang hijrah tersebut tidak sujud. Masya Allah. Apakah itu menghina? Ternyata membuat Najasyi tersebut kagum yang akhirnya dia itu masuk Islam sembunyi-sembunyi. Itu dia. Harusnya ketika saat seperti itu sosok muslim apalagi teladan tunjukkan akhlak Islam yang sebenarnya. Ya. Tunjukkan akhlak Islam yang sebenarnya. Coba lihat ikhwah sekalian. Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib. Bagaimana hubungan akrabnya dengan Fredrik, seorang panglima besarnya perang salib. Sampai akhirnya saking kagumnya dia dikawinkan dengan adiknya Fredrik. Nikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Coba lihat. Karena dia tunjukkan akhlak Islam. Tidak ikut-ikutan. Apalagi menghormati dengan cara sujud. Karena Rasulullah jelas melarang. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu mra'atan an yasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha. Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang perempuan istri sujud kepada suaminya karena besar haknya atas dia. Haknya suami atas istri. Itu ya. Sambut. Jadi cara yang terbaik, cara yang benar apa? Kalau seorang kafir tersebut adalah kafir dhimmi atau mu'ahad, atau di dalam kondisi damai, kita jamin keamanannya sampai ke negeri kita dan sampai dia pulang. Karena dia punya hak. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm tadi. Andaikan kafir dhimmah ini diserang oleh musuh, ini apa? Teman-temannya di dalam rangka untuk mengembalikan dia ke dalam agama kufur, maka kita wajib angkat senjata melindungi mereka. Tuh lihat. Jaga keamanan mereka. Ya? Kemudian perlakukan mereka sebagaimana perlakuan-perlakuan yang diajarkan oleh adab Islam kepada non-muslim. Apa ada? Ada sama setan aja ada adabnya kok. Loh, itu orang hebatnya orang Islam. Mentang-mentang setan itu jelek, antum maki-maki begitu. Enggak, a'udzubillah. Loh gitu adabnya ngadepin setan, a'udzubillah. Itu, Masya Allah, enggak ada Pak. Sekarang adab yang lebih indah daripada yang diajarkan oleh Islam. Sama setan aja ada akhlaknya. Masuk WC, Pak, mulai tangan ini kaki kiri. Baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Enggak, antum mentang-mentang ini setannya gede, kurang ajar, brengsek loh. Apa itu antum?
Apalagi maki-maki dengan cara kasar. Enggak. A'udzubillah. Tuh, lihat akhlak. Masya Allah. Apalagi sama orang non-muslim. Apalagi dia itu mengikat perjanjian damai. Ya. Makanya di sekalian adanya ancaman-ancaman kepada yang non-muslim. Siapapun orangnya yang mengikat damai itu kesalahan. Itu. Dia datang tidak dalam rangka perang kok. Kenapa dia ancam-ancam? Jadi mengancam dengan cara-cara teror ini ekstrim kanan, tapi menyambut dengan sampai mencium kepala itu adalah ekstrim kiri. Dua-duanya ekstrim. Radikal itu. Yang benar, perlakukan mereka semua siapa saja dengan perlakuan yang diajarkan oleh Islam. Akhlak yang diajarkan oleh Islam. Insya Allah semuanya akan baik. Coba lihat ya ikhwan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tud'ihuma. Orang tua yang kafir kalau berusaha mati-matian untuk mengajak kamu kepada agama kekufuran, jangan kamu taati. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah di dunia dengan apa? Nah itu. Sama. Orang tua antum yang masih musyrik, masih kafir, dengan mereka dan termasuk tamu yang datang ke Indonesia, sama perlakuan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Selagi dia tidak datang dalam konteks perang. Dan ayatnya ada di dalam surat Shaf. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu. Paham tuh? Gimana Pak? Oke? Itu. Ya. Jadi kita hormat, tidak berarti kita terhina. Kita jaga bukan karena kita takut. Itu di dalam konteks seperti itu enggak apa-apa. Kita layani bukan karena kita itu terhina, tapi itu hak tamu non-muslim. Enggak apa-apa. Tapi pelayanan sesuai dengan akhlak Islam. Tidak boleh kita memulainya dengan salam. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Enggak boleh. Jangan kau mulai Yahudi Nasrani dengan salam, akhlak masuk. Kalau antum ikuti indah. Dan mereka enggak akan tersinggung. Masya Allah Pak. Coba bayangkan teman-teman kita di Eropa itu, dengan dia tegas mengamalkan Islamnya, ketika rapat meminta izin atasannya untuk sholat, dia bukan benci, bukan sentimen, malah salut. Ini orang, Masya Allah, sama agamanya bagus. Gitu. Yang kadang-kadang bermasalah itu yang muslim, kopian pakai jubah, putih jubahnya, tapi otaknya hitam. Itu yang bikin rusak. Itu. Nauzubillah, ya. Makanya memperbaiki rambut itu penting, tapi di bawahnya rambut lebih penting. Memperbaiki baju lebih penting, tapi yang di dalamnya baju yaitu apa? Hati, akal yang sesuai dengan syariat itu lebih penting. Ya, untuk apa sekarang kita itu berpakaian indah, gemerlap, tapi hati kita busuk, pikiran kita busuk. Ya. Wallahu a'lam. Ini terakhir. Bagaimana kalau anak-anak sudah terlanjur memakai HP? Ya diambil. Gimana sih antum? Sama anak nggak berani. Ya. Aneh, ada orang tua sama anaknya yang kecil nggak berani karena nangis. Anak yang gede nggak berani juga karena takut dipukul sampai nangis. Sudah sama-sama berarti. Makanya Allah memberikan testimoni buat antum lewat lisan Rasulnya untuk ngetes anak antum nurut atau tidak. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu
sholat umur 7 tahun. Padahal 7 tahun itu belum wajib sholat. Belum kena beban syariat. Kenapa diperintah? Dan pukul umur 10 tahun. Karena itu testimoni, karena itu coba kita tes. Anak ini nurut enggak? Anak ini baik enggak? Daripada antum tes suruh beli gula ke toko, mending antum suruh sholat. Oh udah bakal anak ini Masya Allah nih. Mantap nih. Suruh sholat, nurut. Berarti suruh puasa, ikut gitu. Kalau 7 tahun disuruh sholat, ngeyel, mendanggel. Ya, wah ini alamat. Waduh ini kayak saya ini. Waduh. Makanya di antara cara kita itu bermuamalah sama anak, lihatlah anak itu diri sendiri. Masya Allah. Biar enggak kesel terus. Kadang-kadang ada orang merasa Masya Allah sekarang sudah baik. Enggak ingat dulunya. Itu. Dulunya bapak lebih parah kan gitu. Nah, ini masih mending anak gue kan gitu. Kalau lihatlah diri sendiri, anak itu sebagai diri sendiri. Itu ya. Antum ambil, nangis biarin. Emang mau nangis dua hari? Enggak betah, Pak. 2 jam aja enggak betah. Ada kadang orang tuh, Pak nangis, ya Allah, Pak. Emang anak ini mau nangis 3 bulan? 3 bulan? Enggak toh. Subhanallah, paling juga 10 menit. Ambil. Pak, dia repot, Pak, megang remote TV, nangis kalau diambil. Ambil, biarin nangis. Enggak bakal, Pak, dia nangis 3 jam. Ya. Nanti pengambilan pertama kencang nangisnya, kedua pasti beda, ketiga, 4 beda. Gitu anak. Sama seperti kondisi nyusu, kalau nggak disape, latihan nyape itu kan perlu kan. 1, 2, 3 kali sampai akhirnya sukses itu. Ada. Sama. Kondisi anak itu tergantung orang tuanya. Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang repot. Yang ada orang tuanya yang enggak ada kemauan dan tidak ada kesungguhan. Itu ya. Demikian, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.